Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agung Siraharjo. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pengguna dan pengembangan sistem. Literaturnya masih sama seperti yang minggu yang lalu, bahkan minggu depannya kemungkinan, yaitu Sistem Informasi Manajemen edisi 10 terbitan Salemba 4. Nah, yang pertama adalah organisasi bisnis. Sistem informasi dikembangkan dan digunakan dalam organisasi-organisasi bisnis. Area-area bisnis dasar perusahaan adalah keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, dan pemasaran. Dan dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung seluruh organisasi, eksekutif, dan area bisnis. SIM dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Dan organisasi layanan informasi meliputi sumber daya informasi. Nah, sebagian besar sumber daya ini berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari Chief Information Officer. Sumber daya informasi yang terdapat di area-area pengguna adalah tanggung jawab dari para manajer area pengguna. Dan ada spesialis informasi. Untuk menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Spesialisasi ini meliputi analisis sistem. Analisis sistem adalah orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dapat membuat dokumentasi tertulis. Kemudian ada administrator basis data. Tugasnya terbagi dalam 4 area utama, yaitu perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Kemudian ada webmaster. Webmaster bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Dan ada spesialis jaringan. Spesialis jaringan bekerja dengan analisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Kemudian ada programmer. Programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analisis untuk membuat kode program komputer. Kemudian ada operator. Operator menjalankan peralatan komunikasi berskala besar seperti komputer mainframe dan server. Selanjutnya ada struktur organisasi layanan informasi. Spesialis informasi dalam layanan informasi dapat diorganisasikan menurut berbagai macam cara. Unit-unit organisasional yang pertama didesentralisasikan di dalam perusahaan dengan hampir seluruh sumber daya informasi berlokasi di unit IT. Tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Perusahaan menugaskan beberapa orang analis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan beberapa orang analisis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Dan ada struktur organisasi inovatif. Hal ini dicapai dengan memberikan wewenang kepada unit IS Corporate untuk mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan infrastruktur IT. Nah, struktur organisasi inovatif itu ada 3. Yang pertama, model sekutu atau partner model, layanan informasi yang bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis. Kemudian model platform atau platform model. Layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnis, namun akan menyediakan sumber daya informasi sehingga informasi tersebut dapat dicapai oleh area-area bisnis. Kemudian model terskala atau scalable model. Sumber daya yang harus diperoleh begitu peluang pasar muncul dan harus dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang tersebut tidak lagi terjadi. Dan ada komputasi pengguna akhir. Nah, di akhir tahun 1970-an, berkembanglah minat dari pihak pengguna untuk mengembangkan aplikasi komputernya sendiri. Suatu pendekatan yang disebut dengan komputasi pengguna akhir atau end user computing. Nah, komputasi pengguna akhir berarti pengembangan seluruh atau sebagian sistem informasi oleh pengguna. Nah, komputasi ini dipengaruhi oleh 4 sebab utama. Yang pertama adalah dampaknya pendidikan komputer dan antrian layanan informasi, murahnya peranti keras, dan peranti lunak siap pakai. Pengguna sebagai suatu sistem daya informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan merupakan sumber daya informasi penting yang dapat memberikan suatu kontribusi yang nyata dalam mencapai sasaran strategi dari meraih keunggulan kompetitif. Nah, keuntungannya yang pertama adalah menyamakan kemampuan dan tantangan, kemudian mempersempit jarak komunikasi. Ada pula resikonya, meliputi kesalahan sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas, keamanan, dan kendali. Kemudian kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Pengembangan sistem informasi yang memerlukan keahlian dan pengetahuan khusus. Ahli informasi menerapkan keahlian dan pengetahuannya secara profesional dengan jam kerja penuh waktu. Pengguna menerapkan keahlian dan pengetahuannya dalam menangani sistem informasi hanya sampai tingkat tertentu. Nah, pengetahuannya meliputi pemahaman komputer, pemahaman informasi, dasar-dasar bisnis, teori sistem, proses pengembangan sistem, dan pemodelan sistem.
Sementara keahliannya yang pertama adalah keterampilan komunikasi, kemampuan analitik, kreativitas, dan kepemimpinan. Mengelola pengetahuan yang ditujukan oleh sumber daya informasi perusahaan, otomatisasi kantor. Nah, otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomatisasi kantor meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Kemudian pergeseran dan pemecahan masalah administratif ke manajerial. Nah, seiring dengan bertambahnya pengetahuan komputer di kalangan manajerial dan profesional, mereka menyadari bahwa mereka dapat menggunakan berbagai aplikasi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Kemudian ada kantor maya. Kemampuan otomatisasi kantor untuk menghubungkan orang-orang secara elektronik membuka pintu-pintu baru dalam kegiatan bagaimana pekerjaan kantor dilaksanakan. Bahkan membuat pekerjaan kantor tidak harus dikerjakan di kantornya. Nah, keuntungan kantor maya yang pertama adalah biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, dan kontribusi sosial. Sementara kelemahannya ada moral yang rendah, kekhawatiran akan resiko keamanan. Nah, ada telecommuting. Nah, istilah ini diperkenalkan untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Keuntungan terbesarnya bagi karyawan adalah fleksibilitas yang diberikan dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan, sehingga tugas pribadi juga akan dapat diakomodasi. Ini adalah hoteling. Nah, konsep ini diberi nama hoteling dan ide dibaliknya adalah bahwa perusahaan menyediakan suatu fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan dan dukungan kantor. Organisasi maya. Keberhasilan kantor maya memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas hingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan-perusahaan. Nah, dampak sosialnya, dampak organisasi kantor maya timbul pada masyarakat, khususnya industri-industri yang tertarik pada konsep kantor maya. Dan organisasi kantor maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan. Menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Unsur manusia terus menjadi salah satu bahan paling penting dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Para pemain utama adalah pengguna dan spesialis informasi. Kedua kelompok tersebut membentuk tim pengembang. Pengembangan sistem pada awalnya dilakukan sepenuhnya oleh spesialis informasi. Namun lama-kelamaan pengguna telah memainkan peranan yang semakin penting. Sampai ke suatu titik ekstrim, pengguna dapat melakukan seluruh pekerjaan pengembangan. Nah, organisasi tidak lagi berbentuk fisik, yang mengharuskan pekerjaan berada pada suatu lokasi fisik. Jaringan komunikasi elektronik memungkinkan perusahaan mencapai suatu organisasi maya, di mana pekerjaan dapat dilakukan hampir di semua tempat. Dan ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.